Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk perkuliahan tetap menggunakan link Zoom yang sama ya. Jadi saya akan masuk dan itu menggunakan link yang sama. Jadi ketua kelas nanya lagi ya link Zoom-nya. Fix ya selama kuliah dan saya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi ini pertemuan kedua dengan saya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana kita mencoba menyelaraskan ya antara perspektif komunikasi dari sudut pandang ilmu sosial, coba kita padankan dengan perspektif komunikasi dari sudut pandang teknologi. Kita sedikit mereview mata pembelajaran kita minggu yang lalu, ya, di mana kita coba mulai dari sudut pandang ilmu sosial, bahwa definisi komunikasi adalah penyampaian pesan dari para pihak yang kita sebut komunikator kepada komunikan lewat media untuk mencapai tujuan tertentu. Manakala dari perspektif teknologi pula, sudah kita bahas bahwa teknologi melihat komunikasi itu adalah pertukaran data. Ya. Jadi, komunikasi adalah pertukaran pesan, maka dari sisi teknologi mengatakan komunikasi adalah pertukaran data. Nah, kalau dari ilmu komunikasi, ilmu sosial mengatakan pertukaran pesan dari para pihak. Ya, dari para pihak. Sementara kalau teknologi bilang pertukaran data antar device, antar alat. Ya. Kalau para pihak tadi disebut satu komunikator, satu lagi disebut komunikan, sementara dari sisi teknologi, alatnya itu disebut sender untuk pengirim, dan receiver untuk penerima. Ya, jadi penyampaian pesan dari para pihak, yaitu komunikator dan komunikan. Kalau yang teknologi, penyampaian pertukaran data dari perangkat-perangkat yang disebut sender kepada receiver lewat media. Di mana media itu, ya itulah teknologi itu sendiri. Ya. Yang jadi media itu teknologi. Ya. Jadi dari situ kita bisa pahami bahwa teknologi komunikasi adalah media untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi teknologi itu adalah ya medianya itu sendiri. Di mana tugas teknologi hanya menyampaikan pesan atau melakukan pertukaran data dari sender kepada receiver. Ya, tanpa memperdulikan apa yang menjadi tujuan dari komunikasi para pihak. Jadi pemahaman itu harus menjadi fundamental ketika kamu menggunakan teknologi, bahwa yang harus mengendalikan apakah tujuan dari sebuah komunikasi itu tercapai apa tidak, itu kembali kepada para pihak yang berkomunikasi, yaitu komunikator dan komunikan. Ya, teknologi don't care about it. Kita ingin sadari sepenuhnya ya ketika kita membahas tentang teknologi komunikasi. Selanjutnya komunikasi antar alat, ya, antar alat, antar device tadi akan berlangsung jika ada medianya, ya, media atau saluran komunikasinya. Nah, dalam perspektif teknologi, ya, medianya itulah yang disebut dengan
network atau jaringan. Ya, jadi yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi, yang memungkinkan terbentuknya saluran komunikasi atau kanal komunikasi, yaitu adanya jaringan. Ya, jaringan itu sendiri itu tentunya ya menjadi bagian dari teknologinya. Ya, misalnya kita menggunakan telepon, ya, telepon saluran atau jaringannya tentunya adalah gantung teleponnya telepon apa nih? Kalau teleponnya telepon kabel, telepon rumah, ya kabel tembaga, jaringan. Kalau dia disalurkan lewat fiber optik, kabel fiber optik. Kalau lewat udara, lewat frekuensi, wireless, ya, dan sebagainya. Ya, lewat udara juga bisa, frekuensi merambat juga. Lewat satelit juga bisa, ya, lewat angkasa. Gitu. Apapun itu, itulah network. Ya. Jadi kembali lagi kepada teknologi itu tidak mempedulikan apa tujuan Anda berkomunikasi. Tujuannya adalah memastikan apa yang dikirim sampai di tujuan dengan benar. Maka ada karakteristik pertama dari sistem komunikasi yang baik adalah delivery. Maksudnya, dia akan menyampaikan kepada correct destination, kepada tujuan yang benar. Ya. Tidak akan ada salah sambung, tidak akan ada salah alamat, ya, dan sebagainya. Atau tidak mungkin diterima oleh bukan yang berhak. Ya. Kalau surat, bisa saja Pak Pos itu mengirim ke alamat sesuai apa yang tertulis di amplop. Tapi yang buka amplop itu belum tentu orang yang dimaksud, bisa saja orang lain. Ya. Jadi nggak ada jaminan kalau teknologi pos digunakan. Sementara kalau teknologi komputer, itu memang memastikan akan sampai kepada tujuan yang benar. Yang kedua, teknologi akan memastikan bahwa apa yang dikirim oleh sender, itulah yang akan diterima oleh receiver. Sehingga tidak ada yang namanya error. Apa itu error? Perbedaan antara yang dikirim dengan yang diterima. Ada jaminan itu, ya, kalau dalam teknologi komunikasi sekarang. Dan yang ketiga, setiap teknologi akan punya kerangka waktunya sendiri. Jadi ada jaminan-jaminan berapa lama proses waktu pengiriman itu, ya. Ada semacam service level agreement, ya, SLA. Jadi itulah cara bagaimana teknologi menjaminkan, ya, komunikasi Anda akan berhasil. Sementara di jaringan sendiri, jaringan itu ada ukuran-ukurannya untuk mengatakan jaringan itu baik atau buruk. Yang pertama disebut performansi. Itu berapa banyak user yang dapat menggunakan jaringan. Reliability. Berapa banyak kegagalan. Termasuk reliability juga adalah time to recovery. Jika terjadi kegagalan atau gangguan, berapa lama dia akan normal kembali. Ya, itu bagian dari recovery yang namanya reliability. Dan yang ketiga, security, ya, bahwa ada usaha menjaga tingkat keamanan mengguna jaringan, sehingga terhindar dari orang-orang yang tidak menggunakan jaringan tersebut. Ya, saya pikir itu yang kita sudah bahas di minggu lalu, ya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana cara kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi. Ya. Materi saya keseluruhan bersifat materi pengantar, ya, yang memang seharusnya saya dulu masuk, baru Bu Miftah dan apa namanya Bu Anissa misalnya, ya. Tapi karena kemarin Bu Miftah mau cuti melahirkan, maka dia masuk duluan. Oke, jadi sekali lagi materi saya bersifat pengantar, memberikan pemahaman dasar tentang bagaimana cara kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi. Oke, sebelum
kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, saya mau stop share dulu yang ini. Stop share yang ini, dan saya juga saya pause record sebentar. Oke, ya, kita lanjutkan. Jadi, sebuah video clips, ya, coba pikir-pikir sendirilah, ya. Apa hubungannya dari judul lagu, isi liriknya, kemudian video klipnya, ya. Yang jelas video klipnya itu video klip Thailand, ya, dan lagunya lagu Indonesia, gitu. Ya, tapi intinya kita lihat satu, di situ ada miskomunikasi, di situ ada para pihak yang berkomunikasi tapi terjadi miskomunikasi. Di situ juga selintas kelihatan tadi ada penggunaan teknologi di sana, ya, ada HP, ada sosial media, ya, dan sebagainya. Silakan ditonton ulang kalau mau lebih detail. Dan kejadiannya itu Thailand. Ya. Thailand itu apa? Yang jelas Thailand itu di satu sisi dia adalah negara Asia, dan kata lain adalah masih ada unsur-unsur budaya, adat istiadat ketimuran, ya. Namun di sisi lain Thailand juga negara yang sangat terbuka dengan hal-hal baru. Ya. Tahu di Thailand itu kalau di Indonesia kita cuma mengenal ada laki-laki dan perempuan, dan LGBT masih dianggap penyimpangan di kita. Sementara kalau di Thailand, orang sudah permisif untuk hal-hal yang demikian. Jadi artinya yang saya ingin katakan bahwa sistem sosial di Thailand sudah cukup terbuka sebetulnya. Tapi kenyataannya masih belum bisa menerima situasi jika seorang suami ya very close dengan sekretarisnya misalnya. Tapi kalau dunia barat barangkali nggak jadi masalah ya. Itu kira-kira ilustrasi tentang dari video klip tadi. Nah sekarang coba kita masuk materi kita. Ya, coba silakan dipikir sendiri apa kaitannya video klip tadi dan materi yang kita pelajari. Oke, jadi kita sadar sekarang bahwa teknologi komunikasi itu seperti sistem saraf bagi masyarakat kita, ya, bagi lingkungan kita. Ya. Jadi bukan sesuatu yang tidak dilihat sebagai sebagai sesuatu yang canggih, ya. Namun dia menjadi bagian yang nggak terpisahkan ya karena jadi sistem saraf. Seperti tubuh kita itu, bayangkan ya kalau kita sistem saraf kita terganggu. Ya. Jadi teknologi komunikasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Sementara untuk hal-hal yang lain, yang khususnya seperti dalam bidang perdagangan, ekonomi misalnya, itu sudah menjadi bidang yang kritikal, yang esensial. Ekonomi itu kalau komunikasi putus, misalnya bursa saham itu kolaps bisa. Ya. Harga dolar bisa melambung tinggi, rupiah jatuh, ya, dan sebagainya. Begitu juga ke entertainment, ya, dan hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal. Tadi contoh yang kita tampilkan dalam video klip tadi, ya, tentang bagaimana hubungan antarpersonal, ya, itu menjadi penting ketika kita berkomunikasi. Dengan kata lain, ya, kita menyadari tentang betapa pentingnya dan betapa vitalnya posisi, peran, ya, posisi dan peran daripada teknologi komunikasi, ya, bagi kehidupan kita.
Ya, oke. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di awal. Ya, ini sudah bahwa berperan besar dalam perdagangan, dalam melaksanakan fungsi kontrol dalam masyarakat, ya, karena jarak geografis bukan lagi menjadi penghalang, karena sudah terhubung oleh kekuatan daripada teknologi komunikasi itu. Ya, oke. Jadi silahkan dipahami bagaimana peranan, ya, peranan, kemudian kontribusi, ya, serta kekuatan daripada teknologi komunikasi dan pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat kita. Ya. Nah, menyadari tentang betapa pentingnya peranan, betapa pentingnya kontribusi yang bisa diberikan dari teknologi komunikasi terhadap kehidupan kita, untuk itulah kita wajib memahami seperti apa teknologi komunikasi. Nah, kita akan mencoba memahami how to understand communication technology lewat memahami ruang lingkupnya atau ekosistemnya. Ya. Oke. Jika Anda ditanya, apa yang Anda pahami jika disebutkan teknologi komunikasi? Jika Anda ditanya, apa yang Anda pahami tentang teknologi komunikasi? Saya yakin sebagian besar kita akan menjawab teknologi komunikasi adalah handphone misalnya, atau telepon, atau komputer, atau internet, TV, radio, satelit, misalnya. Apapun itu, yang rata-rata orang akan mengatakannya dari sisi alatnya. Ya, dari sisi alat. Ini ada nggak ya? Rasanya. Ya, ini alatnya. Ya. Itu satu hal yang wajar. Mengapa? Karena yang paling menonjol, yang paling menonjol, paling mudah dipahami karena dia tangible, karena dia terlihat, sudahlah tentu adalah hardware dari alat tersebut. Atau di sini dikatakan physical equipment, peralatan fisiknya. Jadi kalau tadi misalnya ada yang nanya, apa yang Anda ketahui tentang teknologi komunikasi? Bukan contohnya misalnya. Maka kita langsung membayangkan teknologi komunikasi itu ya telepon, handphone, komputer, ya, dan sebagainya. Itu satu hal yang wajar karena memang itu sesuatu yang sifatnya tangible dari teknologi. Oke, ya. Namun, ketika kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi, sudahlah tentu tidak cukup hanya memahami dari perspektif fisikal aspek tadi saja. Tidaklah cukup memahami teknologi itu dari sisi hardware-nya saja. Lebih-lebih lagi, kita sekarang berada di zaman yang sudah serba digital. Kenapa? Digital itu bendanya. Kalau manusia atau hewan itu tubuhnya. Tapi rohnya itu ada lagi yang kita sebut sebagai software. Jadi selalu ada padanannya bahwa jika ada hardware, maka hardware itu membutuhkan software.
Karena nggak mungkin ada hardware bisa jalan tanpa ada software-nya. Karena sekarang kita berada di era yang digital. Digital itu membutuhkan perintah-perintah, instruksi-instruksi untuk menjalankan program-program. Itulah yang disebut dengan software. Ya. Instruksi itu dijalankan dengan namanya algoritma. Sehingga jika kita mencoba memahami teknologi dari sisi hardware, sudah barang tentu harus sejalan dengan software. Namun, kalau kita kembali ke gambar sebelumnya, namun itu saja tidak cukup. Ya, itu saja tidak cukup. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana memahami, how to understand, ya, apa yang dimaksud dengan communication technology secara utuh lewat sebuah teori atau cara pandang yang disebut sebagai umbrella perspektif. Cara pandang payung. Ya. Mengapa payung? Karena bentuknya seperti payung. Ya, kita tahu bagian atas ini adalah tempat kita berlindung kalau kita memakai payung. Kapan kita pakai payung? Saya yakin sebagian kita akan bilang pakai payung kalau hujan. Tapi kan nggak cuma hujan saja. Bisa kita pakai payung ketika panas. Selain panas dan hujan, boleh nggak pakai payung? Ya jawabannya boleh. Boleh nggak pakai payung dalam gedung? Ya boleh. Kenapa? Kan nggak panas, nggak hujan. Ya memang pakai payung bukan untuk panas dan bukan untuk hujan, tapi pakai payung untuk gaya. Yes, silahkan aja. Dengan kata lain, payung itu masing-masing orang akan punya namanya, kalau di sini disebut individual user. Ya, ada tujuan masing-masing. Ada tujuan masing-masing. Ada orang pakai payung demi berlindung dari kehujanan. Ya, ada orang pakai payung berlindung demi tidak kepanasan. Bahkan bisa jadi ada orang pakai payung karena angin kencang. Bisa aja, ya, angin kencang jadi bukan di atas naruh megang payungnya tapi justru ke depan supaya dia bisa maju berjalan. Misalnya karena angin kencang, ada debu misalnya, debu berterbangan maka dia berlindung di balik payung misalnya. Bisa saja. Whatever, artinya maksud saya apapun itu, orang pakai payung itu ada tujuan individual masing-masing. Maka demikian juga kita menggunakan teknologi komunikasi. Ya, ini yang kalian harus tanamkan dalam pemahaman kamu bahwa teknologi komunikasi itu digunakan karena ada sebuah tujuan. Dan tujuannya tujuan masing-masing, silahkan. Sama dengan definisi komunikasi yang sudah kita bahas minggu lalu. Bahwa komunikasi itu bukan sekedar penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan lewat media, bukan sekedar itu, tapi karena ada tujuan. Ya, jadi pemanfaatan teknologi tentunya harus berdasarkan apa tujuan dari para penggunanya. Dalam hal ini digambarkan dengan gagang payung yang tertulis individual user. Maksudnya itu. Jadi payung itu dipakai demi sebuah alasan individual masing-masing. Oke, satu, itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bahwa teknologi komunikasi bersifat individual user. Nah, di sini kita lihat ada 3 layer, sistem sosial, infrastruktur organisasi, kemudian yang tadi yang hardware dan software yang sudah sempat kita bahas di awal. Ya, mengapa muncul teori umbrella ini? Ya, kita lihat ada beberapa hal. Tadi sudah kita singgung tentang hardware dan software. Ya. Namun kenyataannya bahwa ada hardware yang berbeda-beda, sudah
barang tentu ada juga software yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, mengapa harus beda-beda hardware dan software? Kenapa nggak sama? Kita pakai komputer, ya. Ada komputer yang membutuhkan prosesor yang memiliki kecepatan tinggi. Misalnya, saya karena untuk penelitian di bidang data mining, ya, machine learning, saya membutuhkan laptop yang speknya adalah minimal i7 dengan memori RAM minimal 32 GB. Jadi hardware-nya prosesor i7, RAM 32 GB. Kenapa? Karena saya pakai software untuk analisis data mining, machine learning. Namanya misalnya, ya katakanlah saya sebut RapidMiner nama softwarenya. Sebab kalau software itu dijalankan di laptop biasa, laptop yang i3, laptop memorinya cuma 2 GB atau 4 GB, itu bisa hang. Artinya, hardware, software itu sejalan. Kenapa dipakai hardware, software demikian? Karena kontennya itu adalah untuk analisis penelitian machine learning. Tapi kalau kontennya hanya sekedar untuk ngetik surat, ya, hanya untuk ngetik skripsi, hanya ngetik saja, maka konten itu ya cukup dijalankan dengan software Microsoft Word yang bisa jalan, jangankan Pentium i3, ya, misalnya dengan i3 itu pun masih ketinggian. Mungkin dengan Pentium 2 atau Centrino sudah lebih dari cukup, karena sekedar untuk ngetik pakai Microsoft Word. Ya. Begitu juga HP, handphone. Kalau handphone kamu sekedar hanya kontennya adalah untuk telepon saja, hanya voice, HP biasa juga cukup. Sekedar ngirim SMS, HP biasa cukup. Ya. Tapi misalnya kamu ingin WhatsApp, maka WhatsApp membutuhkan operating system. Maka dia nggak bisa jalan di HP Nokia yang lama, WhatsApp itu. Dia butuh ya minimal masuk kategori smartphone yang ada operating system-nya. Apakah operating system-nya Android atau Apple, ya, OS. Jadi akan selalu ada kesesuaian antara konten, hardware, dan software. Saya pikir itu cukup jelas, ya, kaitan hardware, software, dan konten. Jadi, coba kamu bertanya pada diri sendiri, kamu punya HP kategori smartphone, HP cerdas, smartphone. Seberapa besar manfaat smart yang sudah kamu manfaatkan? Kalau ternyata kamu beli handphone mahal, iPhone berapa sih? Yang seri terbaru itu? Misalnya, ya harganya 18 juta, ada yang 20 juta gitu. Kalau ternyata tidak lebih hanya digunakan kontennya itu sekedar untuk muter lagu, telepon, buka YouTube. Alangkah sayangnya membeli handphone harga 18 juta, 20 juta, ya, jika konten yang seperti itu pun dapat
pakai di HP yang hardware dan softwarenya dengan harga cuma 800.000 atau 700.000 lah. Misalnya. Jadi kamu pakai untuk apa? Jadi tentunya kesesuaian konten software dengan hardware menjadi konsideran yang harus kita pikirkan ketika kita memilih teknologi komunikasi. Maksud saya adalah, kamu akan berkomunikasi. Apa yang mau kamu komunikasikan? Oh, saya hanya mengirim teks. Teksnya apa? Ya, teks pendek-pendek. Hanya kalimat-kalimat pendek. Artinya cukup dengan SMS. Tapi kalau ingin lebih panjang lagi, tentunya nggak bisa pakai SMS. Maka coba cari messenger apa yang bisa mengirimkan teks yang lebih panjang. Sebab SMS itu hanya 160 karakter. Saya mau berkomunikasi. Yang saya komunikasikan adalah konten video. Jadi video, ada suara, ada gambar. Maka saya butuh software, hardware apa yang mampu mengirimkan atau menerima video. Dan seterusnya. Menurut Rogers, ya, kamu bisa lihat paper lengkapnya ada di lampiran buku. Ya, Rogers tahun 86 bilang, definisi dari teknologi komunikasi termasuk kontekstual faktor. Kontekstual faktor. Maksudnya kontekstual faktor itu adalah, itu kontennya apa? Kontennya apa? Jadi kalau yang tadi mau dikirim itu hanya teks, cukup dengan SMS. Tapi kalau mau dikirim itu adalah teks beserta gambar, beserta audio, video misalnya, apa pilihannya? Ya, kapan kita kirim pakai email? Kalau saya mau iklan, kapan iklan sebaiknya di TV, atau cukup iklan di koran, atau iklan di radio? Ya. Atau memang saya harus iklan di sosial media, misalnya. Konteksnya apa? Ya, konteksnya apa itu maknanya kontennya apa? Isinya. Apakah private atau public misalnya? Konteksnya ini berita yang disampaikan berita umum, semua orang boleh tahu, atau memang bersifat pribadi yang hanya person to person saja yang boleh sampai beritanya, boleh bocor ke tempat yang lain. Jadi di sini ada kontekstual faktor. Jadi kata Rogers, selain kontekstual faktor tadi, maka ya untuk lebih lengkapnya, ketika kita melibatkan kontekstual faktor, kontekstual itu bisa konten, bisa situasi, ya. Maka teknologi komunikasi didefinisikan sebagai satu hardware, hardware equipment, peralatan hardware. Dua, kata si Rogers, struktur organisasi. Maksud struktur organisasi itu apa? Maksudnya ini komunikasinya dari siapa ke siapa. Tentunya komunikasi dari dosen ke mahasiswa seharusnya beda dari mahasiswa ke dosen. Komunikasi dari orang tua ke anak-anak tentunya berbeda dengan jika dari anak ke orang tua. Komunikasi dari rakyat ke raja mungkin beda. Ya. Situasinya berbeda. Komunikasi dari bawahan ke atasan tentunya tidak sama dari atasan ke bawahan. Ini ada maksud dengan organizational structure. Dan yang ketiga, kata Rogers,
kita juga harus memperhatikan namanya social value, nilai-nilai sosial. Jadi Rogers ini mengangkat definisi teknologi komunikasi itu nggak semata-mata hanya dilihat dari si alat, nggak cuma si alat, bukan dari bendanya saja, hardware, equipment saja, tapi dia harus bersifat kontekstual. Kontekstual itu ya situasinya bagaimana, kontennya bagaimana. Nah, misalnya kamu sebagai mahasiswa mau menghubungi dekan. Kira-kira idealnya pakai teknologi komunikasi apa? Cara kamu untuk menghubungi dekan. Cara kamu menghubungi dosen. Nanti kalau sudah bekerja, jika posisi kita sebagai bawahan, bagaimana cara kita menghubungi atasan misalnya? Kenapa? Karena dalam komunikasi ada para pihak yang berkomunikasi yang kita sebut komunikator dan komunikan. Maka perlu juga dilihat, kata si Rogers ini, siapa komunikatornya dan siapa komunikannya. Posisinya bagaimana? Karena komunikasi pasti berlangsung dalam sebuah wadah unit, ya, yang kita sebut organisasi. Nah, setiap orang itu pasti punya posisi di organisasi, dan itu perlu jadi faktor yang dipertimbangkan. Ya. Rogers juga mengingatkan kita bahwa teknologi komunikasi juga harus memasukkan unsur nilai-nilai sosial. Ya, tadi yang saya berikan contoh video klip tadi, video klipnya Thailand. Ya, bagaimana di situasi sosial Thailand yang sudah sangat terbuka, itu ternyata nilai-nilai ketimuran masih cukup terasa. Kalau kita lihat mungkin di dunia barat, di Eropa, di Amerika, barangkali hubungan, ya saya juga bilang hubungan intim, ya, hubungan akrab, ya, hubungan akrab dari seorang bos di kantor dengan sekretaris di kantor, ya mungkin dianggap biasa-biasa saja, tapi akrab yang begitu di dunia timur belum bisa diterima karena sistem sosial kita masih menolak hal-hal yang demikian. Ya. Ini sekarang perhatikan ya, jika kamu berkomunikasi, biasanya anak-anak muda zaman sekarang ini lewat kecanggihan teknologi misalnya, sudah nggak mempertimbangkan itu lagi. Kadang-kadang saya berapa kali nerima WhatsApp dari mahasiswa tengah malam misalnya. 12, tengah 11 malam misalnya. Kemudahan berkomunikasi tidak bermakna kita bisa seenaknya berkomunikasi. Ya kalau dulu memang agak beda. Zaman saya masih kuliah misalnya, belum ada HP dulu. Jadi nggak ada cerita mahasiswa tiba-tiba menghubungi dosen tengah malam, kecuali memang ada keadaan darurat. Ya, misalnya. Tapi jarang sekali itu. Nah sekarang tiba-tiba karena begitu mudahnya berkomunikasi, ada alat-alat yang canggih, seolah-olah bisa kapanpun berkomunikasi, sudah tidak mempertimbangkan lagi aspek-aspek nilai sosial, nilai-nilai kepantasan misalnya. Oke, itu social value, struktur organisasi, dan hardware yang dikemukakan oleh Rogers. Ya, ketika para individu akan melakukan pertukaran informasi atau melakukan komunikasi. Berikutnya ada teori yang disampaikan oleh Boll-Rokeh. Ya. Boll-Rokeh ini dia punya teori, yaitu tentang media sistem dependensi. Teori media sistem dependensi. Teori saling ketergantungan dari sistem media.
Di mana kata beliau ini seorang perempuan, Paul Roque ini perempuan, ya, dia bilang apa? Media komunikasi itu dapat kita pahami dengan cara melakukan analisa terhadap hubungan saling ketergantungan. Hubungan saling ketergantungan di dalam, ya, satu di dalam, ya, di dalam ini maksudnya di dalam penggunanya, baik itu individu atau organisasi atau di dalam sistem, maupun lintas antar individu, lintas antar organisasi, dan lintas antar sistem tadi. Jadi kata si Paul Roque, kalau Anda ingin memahami media komunikasi, ingin mengerti apa itu media komunikasi, maka pahamilah dengan cara lakukan analisis. Apa yang harus dianalisis? Hubungan saling ketergantungan. Di mana dia bilang ada 3 level. Level individu, level organisasi, atau pada sistem level. Baik antar individu, antar organisasi, atau antar sistem, atau cross, lintas individu ke organisasi, organisasi ke individu, individu ke sistem, sistem ke organisasi, organisasi ke sistem, dan seterusnya. Nah, gabungan dua pendapat pakar ini, gabungan dari dua pendapat pakar ini, kalau coba kita sintesa, kita lebur, kita padukan, ya, maka jadilah konsep yang tadi disebut sebagai umbrella perspektif, ya, yang menjadi ruang lingkup atau ekosistem dari teknologi komunikasi. Ya, ini gambarnya, gambar ini. Ya, gambarnya gambar ini. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa pada level pertama, ya, level pertama atau level inti, level core yang tengah, disinilah letak dari hardware, software, dan konten tadi. Hardware, software, dan konten tadi. Dengan kata lain, ketika memahami sebuah teknologi komunikasi, pahami hardware-nya apa, software-nya apa, kontennya bagaimana. Kemudian, layer pertama ini, lapisan pertama ini, diselimuti oleh yang namanya infrastruktur organisasi. Maksudnya apa? Maksudnya, perhatikan juga, selain hardware, software, dan konten, perhatikan juga pengguna teknologi itu siapa. Dengan kata lain, komunikasi itu berlangsung dari siapa, komunikator, kepada siapa, komunikan. Jadi kesesuaian teknologi tentunya juga harus selaras dan kesesuaian siapa pelaku komunikator, siapa pelaku komunikannya. Dan yang terakhir, keseluruhan ini berlangsung dalam sistem sosial yang bagaimana. Ya, mungkin sama-sama menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya, tapi kalau kamu yang mahasiswa Unsri, sistem sosial di lingkungan Universitas Sriwijaya, ya, bagaimana kamu pahami sistem sosialnya, bandingkan dengan WhatsApp yang dipakai oleh santri di pesantren ke ustadznya misalnya. Sama-sama dia menggunakan WhatsApp, tapi cara menggunakannya akan berbeda. Karena sistem sosialnya tidak sama. Ruang lingkup kehidupan kamu di kampus Unsri tidak sama dengan kehidupan para santri yang ada di pesantren misalnya. Ya.
Ya, jadi sekali lagi ada level core, yang berisi hardware, software, dan konten, dikelilingi oleh infrastruktur organisasi. Apa itu infrastruktur organisasi? The group of organizations involved in the production and distribution of the technology. Jadi apa yang dimaksud dengan infrastruktur organisasi? Kelompok dari organisasi yang terlibat dalam menghasilkan dan mendistribusikan teknologi tersebut. Jadi pengguna, bahasa lainnya. Siapa penggunanya itu? Siapa saja yang terlibat sebagai pengguna daripada teknologi? Nah, baru nanti naik ke level yang lebih luas lagi yang namanya sistem level. Perhatikan apakah sistem level itu dalam dunia politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke. Dan yang terakhir adalah perhatikan bahwa ada individual user. Ya, di sini individual user digambarkan ya berupa crosscut, bahasa Inggrisnya crosscut. Kalau bahasa Indonesianya barangkali kita sebut juring. Kalau bahasa orang matematik ini ya, potongan lingkaran itu juring lingkaran, di mana individual user ini memotong ketiga-tiga layer tersebut. Jadi dengan kata lain, ketika kita bicara tentang kepentingan pengguna, kepentingan individual, maksud dan tujuan dari berkomunikasi, itu akan berhubungan dengan ketiga-tiga layer ini. Jadi perhatikan, jika Anda punya tujuan tertentu dalam berkomunikasi, pilihlah hardware mana yang sesuai. Selaras dengan software yang sesuai dan cocok kontennya. Tentunya harus memperhatikan struktur penggunanya siapa. Siapa komunikator, siapa komunikannya. Akan berbeda. Dan terakhir, ya, dia berlangsung dalam sistem sosial yang bagaimana. Ya. Bayangkan Anda punya pesan yang mau disampaikan ke beberapa orang. Isi pesannya boleh sama. Tapi yang satu disampaikan pada kawan kuliah, yang satu disampaikan kepada guru ngaji kamu misalnya. Ya. Maka sistem sosial kita tidak akan sama. Ketika kamu berhadapan dengan ustadz ngaji, maka sistem sosialnya tidak sama berhadapan dengan rekan kuliah. Jadi ini perlu menjadi perhatian ketika membahas sebuah teknologi komunikasi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lebih lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Tentang umbrella perspektif. Kuncinya adalah kamu harus memahami teori dari Rogers sama Balrokeh ini, ya. Ini adalah gabungan dari keduanya. Ya. Jadi mulai sekarang, contoh misalnya, ketika kamu ya menjadi konsultan politik, misal, ada seorang calon bupati mau ikut pilkada. Calon bupati ikut pilkada. Sudah tentu dia akan menyampaikan visi misinya. Kata lain dia harus kampanye. Pertanyaannya, kamu sebagai konsultan politik, sebagai ahli ilmu komunikasi, apa teknologi komunikasi yang kamu sarankan untuk dia? Tidak selamanya
yang paling canggih, yang paling sesuai. Saya yakin di antara kamu ada yang menjawab dalam hati ketika ditanya pertanyaan seperti tadi, usulannya pakai saja internet, Pak. Itu paling canggih. Sebab kalau sekarang mau kampanye pasang billboard, rasanya nggak pas. Kenapa? Ya billboardnya ada di Palembang. Pilkadanya, pilkada Kabupaten Oku Timur misalnya. Oh, jangan di Palembang, pasang billboard, pasang di Martapura. Oke, Martapura memang ibu kota dari Kabupaten Oku Timur. Tapi berapa banyak masyarakat se-kabupaten itu yang tinggal di kota Martapura dibandingkan yang di tempat-tempat lain. Jangan sampai kita sudah pasang billboard mahal-mahal, yang melihat billboard atau membaca isi tulisan di billboard hanya sekitar 5% dari calon pemilih. Tentu tidak efektif. Kalau tadi ada usulan pakai internet, Pak, rekam video terus posting di YouTube, maka semua orang bisa nonton. Betul, semua orang bisa nonton. Tapi nanti yang nonton orang di Rusia. Kenapa? Orang Rusia itu mereka lebih melek internet pada orang Indonesia. Sementara penduduk Indonesia sendiri berapa banyak yang punya akun YouTube? Berapa banyak yang punya kuota untuk nonton YouTube? Tadi kita bicara konteksnya adalah pilkada Kabupaten Oku Timur misalnya. Jadi pikirkan, sistem sosial yang berlaku di masyarakat Oku Timur, kira-kira teknologi mana yang mereka bisa terima. Jadi tidak langsung tiba-tiba kita menunjuk teknologi yang paling modern, teknologi yang paling canggih. Itu yang paling sesuai, belum tentu. Nah, jadi perlu dipertimbangkan betul hardware, software, konten, infrastruktur organisasinya, dan sistem sosialnya bagaimana, itu semua diselaraskan sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai. Semoga itu bisa dipahami ya, hal tersebut. Berikutnya adalah apa elemen-elemen yang harus kita pelajari dalam rangka memahami teknologi komunikasi. Ya. Jadi selain perspektif umbrella yang tadi sudah kita bahas, berikutnya yang perlu kita pahami adalah kompleksitas dari teknologi itu sendiri. Kompleksitas dari teknologi itu sendiri. Nah, bicara tentang kompleksitas, akan mudah kita pahami kompleksitas itu dengan mengidentifikasi apa dampak yang dihasilkan dari teknologi itu. Apa impact atau dampak, ya, atau dampak akibat dari hadirnya atau dari penggunaan teknologi komunikasi yang kita pilih untuk berkomunikasi. Yang kita harus sadari bahwa memang betul kita berharap teknologi yang kita gunakan akan menjadi enable faktor. Faktor yang memungkinkan tercapainya tujuan. Jadi enable faktor daripada pencapaian tujuan. Itu yang kita mau. Sudah barang tentu itu. Namun kenyataannya yang harus kita sadari, tidak hanya enable faktor saja yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika salah menggunakan teknologi komunikasi, bukan enabling yang terjadi, tapi justru limiting. Dengan kata lain, salah pemilihan teknologi untuk maksud tujuan tertentu justru berdampak menjadi penghalang dari tercapainya tujuan. Ini yang perlu kita perhatikan.
Ada namanya enabling factor. Kalau salah, justru jadi limiting factor. Di sisi lain, ya, kalaupun kita tidak yakin dia menjadi enabling, sekurang-kurangnya dia menjadi faktor yang memotivasi kita untuk mau berusaha berkomunikasi dengan harapan mudah-mudahan tujuan bisa tercapai. Maka teknologi komunikasi menjadi yang namanya motivating factor. Tentunya sebaliknya pun ada kemungkinan dia atau si teknologi itu bukan menjadi faktor yang memotivasi kita, justru yang menghambat kita untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika kita menganalisis, ya tadi kan disuruh kita menganalisis atau memahami, untuk memahami teknologi komunikasi, maka lakukan analisis. Tadi kan perintahnya gitu kan, perintahnya di siapa? Rhodes maupun Balrogh tadi. Ya. Nah, coba dianalisis, betulkah teknologi itu akan menjadi enabling atau justru limiting? Atau sekurang-kurangnya menjadi motivating dan jangan menjadi inhibiting. Tergantung, ya, kondisi itu sangat tergantung pada peran apa yang dimainkan oleh si teknologi. Jadi tidak selalu yang paling canggih itu menjadi enabler. Iya, saya buat ilustrasi saja. Misalnya ada pilkada, namanya pilkada kabupaten, apalagi kabupaten daerah-daerah yang agak bukan di kota besar, tentunya masyarakatnya belum tentu adalah pengguna teknologi yang paling canggih, maka tidak selamanya teknologi yang canggih itu menjadi yang paling efektif. Jangan-jangan justru jadi penghambat justru. Ya, bisa jadi ada seorang calon bupati kalah dalam pilkada bukan karena dia kurang hebat, karena ketika melakukan kampanye, melakukan komunikasi dengan masyarakat, dia menggunakan teknologi yang nggak mampu diserap oleh masyarakat. Bisa jadi. Itu perlu dipertimbangkan. Ya. Iklan misalnya. Jadi cerita tentang pilkada. Iklan misalnya. Kita punya perusahaan, kita mau memasarkan produk jualan kita. Oke, misalnya. Iklannya di mana? Iklan TV. Produk kita apa? Produk kita es krim. Produk kita es krim. Terus kita bilang saya mau iklan di TV. Oke, iklan di TV. Tanya berikutnya, TV-nya TV apa? Jangan sampai kita mau jualan es krim, produk kita es krim, promosinya di TV-nya misalnya TV One misalnya. Karena TV One itu isinya berita-berita politik. Ya. Kita jualan es krim, lihat es krimnya es krim apa dulu nih? Es krimnya anak-anak atau es krim remaja? Kalau es krimnya anak-anak, kita harus cari TV yang kira-kira memang siarannya ditonton oleh anak-anak. Ya, seperti MNC, ya. MNC itu dalam sehari, perhatikan berapa jam menyiarkan Upin dan Ipin, diulang-ulang ada filmnya itu. Tapi dia terus-terusan. Atau Global TV, ya. Global TV itu SpongeBob, diulang-ulang. Ya. Tapi memang dia menempatkan diri sebagai TV untuk anak-anak gitu. Ya, jadi kita harus pas. Sebab sama-sama TV kalau salah apa namanya? Salah genre TV-nya lah istilahnya. Di politik ekonomi itu
TV politik ekonomi itu TV apa namanya? Selain kalau politik itu TV One, satu lagi adalah Metro. Misalnya. Artinya audiens di Metro itu adalah biasanya sih bapak-bapak. Beda lagi kalau Trans 7 misalnya. Trans 7 itu ya remaja lah isinya gitu. Jadi artinya sama-sama iklan di TV, tapi salah TV, salah genre TV, itu bukan enabling, bisa jadi inhibiting. Ya, mungkin nggak sampai limiting, tapi sekurang-kurangnya dia inhibiting. Kurang laku iklannya. Nah, ya, jadi kita harus dapat mengidentifikasi baik di level sistem, level organisasi, ya, pada konten maupun pada level individu yang berkomunikasi. Apakah dia menjadi enabling, limiting, motivating, atau inhibiting. Ya. Saya pikir untuk detailnya nanti silahkan kamu baca di dalam buku di bab 1, bab 2 lupa saya. Jadi lagi tentang ini ya. Oke. Berikutnya masih ada elemen lain yang harus kita juga pelajari dalam rangka memahami apa yang dimaksud dengan teknologi komunikasi adalah adanya dimensi eksternal dan internal. Internal maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan internal atau dari dalamnya si teknologi itu sendiri. Misalnya, tadi saya kasih contoh, ya, bahwa SMS itu ada batasan, yaitu 160 karakter kalau kita mau ngirim pesan lewat SMS. Ya. Saya yakin kamu jarang pakai SMS, ya. Banyak pakai WhatsApp misalnya, ya. Pakai Line, pakai Messenger. Tapi ya itulah saya ingin ngasihkan contoh bahwa ada faktor dari dalam teknologi itu sendiri yang menjadi penghambat, menjadi limiting atau jadi inhibitingnya, bahwa keterbatasan SMS maksimum 160 karakter. Yang kedua, SMS nggak bisa ngirim gambar. Ya. Maka dulu muncul konsep MMS, Multimedia Short Message. Multimedia Message. Tapi itu sempat muncul sebentar, tapi tidak laku karena terlalu mahal. Dan itu semua akhirnya terjawab dengan hadirnya BlackBerry waktu itu. Dengan BBM, BlackBerry Messenger. Orang bisa teks, bisa audio, bisa video. Ya. Bisa gambar, bisa video. Dikirim lewat BlackBerry Messenger. Tapi internal faktornya apa? BlackBerry Messenger itu sebab jadi teknologi yang mumpuni, ya, teknologi yang hebat gitu pada waktunya, pada masanya. Di tahun sekitar 2010 ya, 2009 itu BlackBerry top-topnya itu, ya. Apa internal faktornya? Internal faktornya adalah satu, dia dalam satu grup BlackBerry Messenger hanya boleh maksimum 30 orang member. Jadi kalau kita punya grup 31, satu orang terpaksa dibuang. Itu faktor internal. Internal yang kedua adalah BlackBerry Messenger hanya bisa komunikasi antara BlackBerry dengan BlackBerry saja. Jadi dia bersifat inklusif. Dia bersifat inklusif. Itu faktor internal. Ketika internal itu belum ada musuhnya yang menjadi kompetitornya, itu barangkali diabaikan orang. Maka BlackBerry sempat menjadi top untuk komunikasi. Bahkan
Ya, anak-anak SD pun pakai BlackBerry. Siapa anak SD itu? Ya kamu-kamu sekarang ini, yang mahasiswa sekarang ini. Jadi kalau kamu sekarang umur 18, 19, 20 barangkali, tuh 10 tahun yang lalu, itulah kalian-kalian inilah yang anak-anak SD pengguna BlackBerry ketika itu. Tapi begitu hadir teknologi baru, ya, yaitu WhatsApp. Awalnya WhatsApp itu juga muncul di dalam aplikasi BlackBerry awalnya. Apa menangnya WhatsApp? Menangnya WhatsApp adalah dia bisa lebih dari 30 orang. Lama-lama yang pakai BlackBerry Messenger pindah ke WhatsApp, tapi HP-nya masih BlackBerry. Dengan alasan grup di WhatsApp bisa lebih dari 30. Ya, waktu itu bisa sampai 50 awal-awal. Tapi tetap ada keterbatasan. Kenapa? Karena BlackBerry hanya bisa dengan BlackBerry. Yang nggak pakai BlackBerry bisa. Akhirnya WhatsApp keluar dari BlackBerry. Muncullah WhatsApp untuk umum. Yang bisa diinstal di BlackBerry, bisa diinstal juga di Android. Bahkan bisa di Mac. Ya. Itu yang membunuh BlackBerry. Oke. Jadi selain faktor internal daripada si teknologi itu sendiri, berikutnya adalah faktor eksternal. Nah, tadi faktor eksternal itu sudah saya bahas juga, misalnya ketika BlackBerry dapat musuh hadirnya HP Android. Nah, saya pernah merasakan ya bagaimana dulu saya ini pengguna Nokia yang setia. Saya pengguna Nokia yang setia. Ketika semua orang ketika semua orang sudah menggunakan BlackBerry, saya masih menggunakan Nokia komunikator. Nokia besar yang bisa kayak ngetik gitu ya. Yang bisa kayak ada keypad. Tapi akhirnya Nokia juga mati terbunuh karena kalah persaingan dengan BlackBerry. Oke, saya pindah BlackBerry. Ya. Begitu saya pindah ke BlackBerry, tidak lama kemudian bahwa ada eksternal faktor yang mengganggu komunikasi BlackBerry. Apa itu? Hadirnya Android. Yang makin lama makin membesar jumlah penggunanya. Jadi akhirnya orang yang pengguna BlackBerry pun berpindah. Jadi dia eksternal faktor. Ya. Kamu bisa kebayang nggak bagaimana rasanya kalau kita berkomunikasi, ya, berhubungan, ketika semua orang berhubungan menggunakan sebuah teknologi yang sama, misalnya sama-sama pakai WhatsApp semua, sementara kita sendiri yang nggak pakai WhatsApp. Semua orang pakai BlackBerry Messenger, kita masih HP-nya Nokia yang nggak bisa BBM-an, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu faktor-faktor yang akan menghambat si teknologi tentunya. Jadi di sini perlu juga kita memahami, di sini katakan ya, in order to understand a communication technology, ya, kita perlu memahami tentang bagaimana si teknologi itu berdifusi. Maksud difusi itu apa? Dia diadopsi, diterima, melebur dalam kehidupan masyarakat. Baik pengaruh-pengaruh yang datang dari internal maupun eksternal faktornya itu semuanya akan diserap oleh pengguna.
Jadi orang akan tahu bahwa ada faktor internal, ada faktor eksternal dari sebuah pilihan teknologi, itu diterima atau tidak diterima oleh penggunanya. Nah, ini juga menjadi faktor yang perlu kita perhitungkan ketika memilih teknologi. Tadi saya ngasih contoh misalnya, jangan sampai kita memilih teknologi di mana lawan komunikasi kita tidak mampu menggunakannya. Di calon bupati mau kampanye lewat YouTube. Nah, masyarakat rakyat punya akun YouTube nggak? Bisa akses YouTube nggak? Punya punya kuota nggak untuk nonton YouTube siarannya si calon bupati itu? Dan sebagainya. Ya. Oke, jadi itulah menjadi jawaban ya ketika kita harus mempelajari teknologi komunikasi, apa alasannya. Ya. Jadi silahkan ya coba kamu baca lagi tentang ya mengapa kita harus mempelajari teknologi itu. Ya. Mengapa kita harus understand? Why we should understand? Ya. Mengapa kita harus memahami teknologi komunikasi khususnya. Ya. Jadi tidak semata-mata apa bendanya atau apa alatnya, ya, seberapa canggih alatnya, nggak semata-mata itu. Tadi kita akan memahami sebuah teknologi komunikasi secara utuh, mulai dari hardware-nya apa, software-nya bagaimana, kontennya apa yang bisa dilakukan di situ, ya, konteksnya bagaimana, penggunanya siapa, ya, komunikatornya siapa, komunikannya siapa, dan itu komunikasi berlangsung dalam sistem sosial yang bagaimana. Faktor apa lagi? Faktor yang lain adalah apakah dia menjadi enabling, apakah dia menjadi limiting, atau motivating, atau inhibiting. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi dari sebuah teknologi. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas? Kalau cukup jelas, ya mudah-mudahan diamnya ini bermakna paham, ya. Tapi saya tetap menyarankan silahkan dibaca kembali bukunya, ya. Dibaca kembali bukunya. Bukunya sudah saya upload di e-learning, ya. Ini bukunya, ya. Communication Technology Ecosystem, ya. Ini semua ada di sini, ya. Tinggal kamu mau membacanya apa tidak, ya. Ini diberikan ilustrasi tentang Google, silahkan pahami, ya. Ilustrasi dari Google, kemudian ekosistem teknologi tadi, ya, di mana itu dasarnya dari dua teori, ya. Teorinya di apa? Nah, yang pertama teorinya Rogers, ya, dan teorinya kedua adalah Balrog. Ini ya, kan dipahami. Kemudian kedua pendekatan ini disintesis, ya. Kedua pendekatan dari si siapa? Si Rogers dan Balrog tadi, maka jadilah yang namanya teori umbrella perspektif. Ya. Ini ada.
Kemudian berikutnya juga dijelaskan satu persatu ya faktor yang lain ya di sini. Area of ecosystem may be identified as enabling. Ini juga ya, limiting, motivating, and inhibiting. Tergantung pada bagaimana peran yang dimainkan oleh si teknologi. Ada penjelasan masing-masing faktor itu seperti apa, silakan dibaca. Dan yang terakhir adalah tentang internal faktor dan eksternal faktornya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita akhiri kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.